JCers, Shalom Sinergia. Selamat bergabung di ibadah online kita di minggu ini ya. Gimana nih kabar kalian yang ada di rumah aja? Gue harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah online kita, mari berikan posisi yang terbaik buat sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum itu, yuk gue mau ajak kita semua sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami mau tetap datang kepada Tuhan. Kami mau investasikan waktu kami yang terbaik buat Engkau. Kami mau ketemu sama Engkau. Kami mau kasih pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari saya mau ajak kita semua sama-sama naikkan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari teman-teman naikkan ucapan syukur yang terbaik buat Dia. Haleluya. Sebab Engkau baik. We worship you. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Engkau berkat. baik dalam hidup Terima kami. kasih buat penyertaan. Jesus. Kami menyatakan Engkau Yesus yang baik dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan hati yang rindu sama-sama katakan dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selalu sembahmu. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu haleluya. terima semua kebaikan. Mari saya mau ajak kita sekali lagi menyanyikan. Haleluya. Yang layak setiap pujian dan penyembahan kami. Mari datang di hadapannya, mari bawa setiap mazmur. Bawa pujian, We worship you, ku Lord menyembah dengan segenap hati. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing our praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sambil bertepuk tangan sama-sama Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing praise. Oh Lord our Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kesempatan yang Kau beri kepada setiap kami. Bila saat ini kami datang di hadapan Tuhan, terima kasih Bapa,
Kami menyatakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ini buat setiap teman-teman, setiap kakak-kakak yang ada dimanapun, yang ada di kamar kos, yang ada di rumah, yang ada di meja makan, dan dimanapun setiap kalian berada. Yuk aku mau ajak, kita mau sama-sama satu hati, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata kita mau sama-sama berdoa syafaat. Yes Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami benar-benar mau berterima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap sukacita-Mu, kasih setiamu Tuhan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami juga mau mengucap syukur Tuhan buat setiap pendampingan-Mu Tuhan di tengah pandemi yang lagi besar-besaran ini Tuhan. Kami mau bersyukur banget Tuhan, kami berterima kasih banget Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Bapa yang sempurna banget Tuhan, buat seluruh kehidupan kami semua Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang ada di kamar kos dan dimanapun Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang terus memberkati Tuhan setiap teman-teman kami Tuhan. Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan kesehatan yang sempurna Tuhan untuk setiap teman-teman kami Tuhan. Dan buat setiap teman-teman kami Bapa yang sedang terbaring sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa Engkau yang menyembuhkannya Tuhan sempurna Tuhan. Mujizat-Mu akan terjadi Tuhan buat seluruh teman-teman kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami Tuhan yang bersekolah, yang sedang berkuliah Tuhan. Kiranya Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan hikmat-Mu Bapa untuk setiap teman-teman kami dan setiap kita semua Tuhan yang bersekolah online Tuhan dan juga berkuliah online Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap pimpin rohani kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Opa Ruby, Oma Ruby, Kak Simpson, Kak Rani, Kak Gunawan, Kak Weni, Bang Pino dan Omena Tuhan. Engkau Bapa yang terus Tuhan sertai Tuhan setiap pimpin-pimpin rohani-Mu ini Tuhan. Setiap pimpin-pimpin yang udah Engkau tetapkan Bapa di generasi kami ini Tuhan, di komunitas kami ini Tuhan. Engkau yang terus pakai Bapa setiap pimpin-pimpin kami ini Tuhan selalu luar biasa Tuhan. Engkau yang terus Bapa berkati setiap pelayanannya, Engkau yang terus bawa naik Tuhan, bukan turun menjadikan kepala, bukan ekor Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan urapan-Mu yang sempurna Bapa kemanapun Tuhan hamba-Hamba-Mu ini melayani Engkau Tuhan. Engkau yang terus menyertai Tuhan, Engkau yang terus berikan perlindungan yang sempurna Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat secara khusus Tuhan buat kota dan masa kami ini Tuhan. Kami perkatakan Shalom Indonesia, Shalom Purwokerto. Demi sejahtera-Mu Tuhan turun atas kota dan masa kami ini Bapa. Engkau Tuhan yang terus berikan perlindungan yang sempurna Tuhan buat kota dan masa kami ini Tuhan. Engkau yang berikan keamanan, ketertiban Bapa di kota dan masa kami ini Tuhan. Dan bila Tuhan Kau izinkan Bapa wabah sedang terjadi Tuhan, dan setiap krisis sedang terjadi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bukan suatu kebetulan Tuhan Kau menempatkan Tuhan wabah-wabah ini Tuhan dan setiap krisis Bapa di negara kami ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dan kami tahu Bapa Engkau punya rencana yang khusus Tuhan di balik semua permasalahan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau punya rencana yang indah Tuhan di balik semuanya ini Tuhan, yang bahkan kami manusia pun tidak tahu Bapa. Dan bagi kami manusia pun itu tidak masuk akal Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan untuk Engkau lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pimpin kota dan masa kami ini Tuhan. Dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri hingga yang paling bawah Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap pimpin-pimpin kami ini Bapa. Engkau yang terus berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Engkau berikan hati Tuhan yang mau mengayomi setiap masyarakat yang ada Bapa dengan adil Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang terus menyertai Tuhan. Engkau yang berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Engkau berikan hati yang semakin mau Tuhan menjadikan Indonesia yang Purwokerto ini semakin baik lagi ke depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau berikan Bang Pino Tuhan sebagai pembicara-Mu hari ini Tuhan. Lidah bibirnya Tuhan, Kau memberkati Bapa agar setiap
apapun yang disampaikan Bang Pino Tuhan mudah dimengerti oleh kita semua Tuhan, dan mudah dipahami Tuhan. Dan Kau juga berikan kami telinga yang mendengar Tuhan, dan hati yang mau menerima Bapa. Untuk setiap kami Tuhan mau menerima Tuhan, isi hatimu dengan baik Tuhan, dan berbuah lebat Tuhan di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tidak lupa Tuhan mau berdoa Tuhan buat setiap dokter-dokter dan para medis yang ada Tuhan, yang terus berjaga-jaga Tuhan di tengah wabah corona ini Tuhan, yang terus Tuhan berdiri Tuhan untuk mengatasi corona ini Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan yang sempurna Tuhan untuk setiap dokter-dokter dan para medis yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini segenap doa kami, ini segenap permohonan kami Tuhan yang kami naikkan Tuhan hanya untuk-Mu Bapa, hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom JCers dan Sinergiat. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, gue dikasih kesempatan buat sharing dulu nih. Nah, buat teman-teman yang belum kenal gue, kenalin, nama gue Sandra. Gue mahasiswi tingkat akhir yang pastinya gue sekarang lagi ngerjain skripsi. Dan sharing gue ini, gue mau ngebahas soal skripsi juga. Jadi kalau di jurusan gue itu, kita udah bisa mulai ngetik judul skripsi itu dari semester 6, which is itu udah 1 tahun lalu. Dan puji Tuhan, 1 tahun lalu gue udah dapetin judul skripsi gue juga udah mulai nyicil karena ada kayak tuntutan suatu mata kuliah gitulah. Nah, berjalannya waktu, sampailah di pertengahan tahun 2019, ada beberapa hal yang membuat gue gak bisa melanjutkan judul tersebut. Ya pasti rasanya gak enak banget, gue sedih banget. Kenapa? Karena gue suka banget sama judul itu, gue suka banget sama topik itu, dan menurut gue judul ini tuh anti mainstream banget. Dan untuk dapetin judul baru itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan gantikan dengan judul skripsi yang baru yang sekarang sedang gue kerjakan. Oke, mulai berjalan waktu sampai pada sekarang kita sedang stay at home karena wabah COVID-19 yang udah kita lakuin dari pertengahan bulan Maret. Nah, di awal-awal stay at home, Tuhan ingetin gue tentang judul skripsi yang pertama itu yang gak jadi. Jadi judul skripsi pertama gue itu jenis datanya data primer. Buat teman-teman yang gak tahu, data primer itu jadi kita ngambil datanya itu langsung ke lapangan, kayak wawancara, survei, kasih kuesioner, dan lain-lainnya. Dan skripsi gue yang pertama itu datanya primer dan lokasi pengambilannya itu di Jakarta. Sebagaimana yang kita tahu kalau Jakarta adalah pusat epicentrum dari wabah COVID-19 di Indonesia. Dan Tuhan gantikan dengan judul skripsi yang sekarang sedang gue kerjakan dengan jenis data sekunder. Jadi sekunder itu datanya tinggal kita ambil aja dari website yang terpercaya gitulah. Gue bersyukur banget Tuhan gantikan skripsi gue di waktu jauh-jauh sebelum COVID-19 ini. Nah, ini yang mau gue share ke teman-teman. Apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, mungkin ada masalah, mungkin ada goncangan, mungkin ada proses. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah ngerasa sedih, karena seperti yang tertulis di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan masalah itu datang dalam hidup kita untuk menutup pintu yang salah supaya kita bisa masuk lewat pintu yang benar. So buat teman-teman yang ada di rumah aja, gak usah takut. Mungkin banyak rencana dari teman-teman yang berantakan, udah kalian susun rapi-rapi tapi malah gak bisa kalian lakuin. Gak apa-apa, karena Tuhan selalu ada bareng sama kita. Jadi buat teman-teman tetap semangat, gak usah khawatir, gak usah takut, karena persoalan yang Tuhan kasih buat setiap hidup kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat, dan Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita. Sekian aja sharing dari gue. Terima kasih, stay safe, dan God bless you.
Shalom, saya bersukacita sekali hari ini kita kembali di ibadah online. Dan saya akan percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan semua dalam perlindungan tangan Tuhan. Mari sebelum kita memulai apa yang akan saya bagikan hari ini, mari kita setelah hati kita untuk berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih melimpahkan kami kasih karunia dan kebaikan Tuhan masih suka kami rasakan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan kehidupan kami untuk terus punya pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan membuat kita harus beradaptasi dengan segala hal yang terjadi di tengah pandemi ini. Tapi saya akan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tahun 2020 kita masuk di tahun dimensi yang baru. Saya akan percaya Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam dimensinya, dan Tuhan sedang membuat ukuran yang baru untuk kehidupan kerohanian kita, untuk lebih lagi menjadi anak muda, remaja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab tentang Raja Daud. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Dengarkan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ada hal yang hari ini saya ingin bagikan tentang kisah ini. Sedikit cerita tentang Daud, di mana ada masa, ada kondisi Daud mengalami sesuatu yang menekan kehidupannya. Tapi dikatakan Daud mengatakan begini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan hari-hari ini hal itulah yang perlu ada dalam kehidupan kita. Dengan keadaan yang kita tidak tahu, tidak menentu hari-hari ini, kita harus terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, hal itu berbicara tentang iman kita, tentang pengharapan kita. Oleh karena itu saya berpikir bahwa hari-hari ini di mana kita dibawa terus ada dalam dimensi yang baru, saya akan percaya bahwa hari-hari dimensi yang baru telah dimulai dalam kehidupan kita. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan, dalam hal iman kita kepada Tuhan. Saya menyadari bahwa hari-hari ini kita mulai untuk ada dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru, dalam hal-hal yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, sebelumnya hal yang mungkin kita juga tidak pernah berpikir untuk melakukan yang kita lakukan hari-hari ini. Ada beberapa yang mengerjakan segala sesuatu dari rumah, kita melakukan segala sesuatu yang memang harus di rumah karena anjuran pemerintah. Dan hari-hari ini juga kita ibadah online, ibadah dari rumah. Kita ada dalam satu ibadah yang bersama-sama di gereja. Dan saya berpikir dan merenung tentang hal ini. Dulu kita berpikir bahwa mungkin ada beberapa dari kita ketika kita datang ke gereja, saya sudah datang ke gereja, sudah beribadah, itu cukup bagi kehidupan kita. Mungkin ada beberapa anak muda yang bilang, saya beragama Kristen, apa tandanya? Saya sudah ke gereja, saya ibadah, tapi hari-hari ini ibadah kita dilakukan di rumah, bahkan mungkin di kosan kita, atau mungkin di tempat-tempat di mana tidak ada orang yang melihat kita, bahkan mungkin pemimpin rohani kita tidak lihat, teman-teman kita tidak lihat, kita beribadah karena ibadah online, kita menggunakan gadget kita, mungkin kita lihat di televisi. Nah, saya merenung bahwa hal inilah yang membawa kita untuk terus semakin melihat kehidupan iman kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya merenung bahwa hari-hari ini tidak ada yang saya pikir begini, tidak ada orang yang melihat kita beribadah, tidak ada orang yang melihat kita membaca kitab, tidak ada orang yang mungkin melihat kita berdoa. Tapi justru di hari-hari ini iman kita sedang diuji, iman kita sedang dibawa dalam dimensi yang baru, yaitu mempunyai kualitas yang lebih dari hari-hari yang kemarin. Iman kita sedang dibawa ke dalam satu ukuran di mana Tuhan mau kita beribadah, kita memuji menyembah Dia bukan karena itu sebuah kewajiban kita, dan mungkin kita berpikir, saya kalau tidak beribadah, saya ditanyain sama pemimpin rohani saya tidak di gereja, saya tidak ada di gereja, nanti saya ditanyai oleh mungkin gembala guru saya. Dan
saya berpikir bahwa hari-hari ini justru iman kita harus semakin kuat dalam Tuhan di tengah kondisi yang ada. Mungkin beberapa teman-teman orang tua mengalami ketakutan, tapi saya percaya seperti apa yang dikatakan Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 6 tadi. Daud bilang bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya di tengah tekanan yang sedang ia hadapi. Nah, apa yang akan saya bagikan hari ini? Saya akan bagikan 3 poin di mana kenapa kita harus menguatkan kepercayaan kita di tengah kondisi yang ada sekarang. Kenapa kita harus menguatkan iman kita, dan hal inilah yang penting bagi kehidupan kita untuk kita terus berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita harus menguatkan iman kita? Yang pertama adalah hanya yang beriman yang akan dikenang oleh Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, hari-hari ini bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kerohanian kita? Bagaimana kita membangun iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan? Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah hari-hari ini di saat kita lagi beribadah bersama teman-teman kita, mungkin di gereja kita tidak beribadah bersama selayaknya kita beribadah bersama-sama menyembah Tuhan, apa kita tetap sungguh-sungguh untuk mencari Dia? Dan Tuhan inginkan di dimensi yang baru ini Tuhan memberikan ukuran kepada kita untuk meningkatkan ukuran kita untuk terus sungguh-sungguh kualitas kerohanian kita supaya kita didapati berkenan, karena hanya yang beriman yang dikenang oleh Allah. Nah, lalu poin yang kedua, kenapa kita harus menguatkan kepercayaan kita, iman kita, yaitu iman kepada Allah adalah kekuatan, kehidupan, dan keselamatan. Dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-7 sampai 8, mulai dari ayat ke-6 dikatakan begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sangat jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada Allah, Tuhan itu menjadi kota benteng kita, gunung batu kita. Untuk itu hari-hari ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Buat teman-teman semua, lakukan hal yang hari ini terus membangun kehidupan iman kita. Lakukan hal-hal yang produktif. Di IG Live kemarin sampai menghasilkan sebuah karya. Waktu saya ditanya apa yang harus dilakukan hari-hari ini buat teman-teman muda di Sinergi, di teman-teman remaja di JC, saya bilang gini, coba pikirkan pada waktu lalu hal baik apa yang teman-teman gak bisa lakukan, dia bisa lakukan dan sekarang bisa dilakukan. Saya bilang begini, kalau dulu ada yang beralasan, saya kalau mau berdoa saya bekerja, saya sudah lelah, saya tidak bisa lagi untuk berdoa. Tapi hari-hari ini ada banyak waktu untuk kita berdoa, ada banyak waktu untuk kita membaca firman Tuhan. Itu akan terus membawa kehidupan kerohanian kita, iman kita semakin bertumbuh, dan lakukanlah itu. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus terus memperkuat kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan? Iman membuat kita terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Karena kita percaya bahwa jika Tuhan tidak beserta kita tidak mungkin bisa berjalan melalui kehidupan ini. Dalam Mazmur pasal yang 37 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi iman akan membuat kita terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Artinya apa? Di tengah keadaan yang hari-hari terjadi, saya akan percaya ketika kita hidup, kita terus menjaga iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka jalan-jalan di depan kita yang akan kita lalui, percayalah
Tuhan akan menyertai kita. Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita untuk waktu yang akan datang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Dia. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman semua yang di rumah dimanapun berada, saya kena percaya hari ini bahwa dimensi yang baru, saya punya perenungan bahwa inilah masa di mana hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan itu ditunjukkan, bahkan diuji. Kenapa? Karena hari-hari ini seperti saya bilang di awal, kehidupan kerohanian kita, iman kita, mungkin beberapa orang kita berpikir bahwa saya kalau misalkan ibadah, kenapa saya mau ibadah? Karena saya bisa bersama-sama dengan teman-teman saya. Kenapa saya semangat memuji menyembah Tuhan? Karena di situ ada teman-teman saya yang juga menyemangati saya untuk memuji menyembah Tuhan. Tapi hari-hari ini di tengah kondisi yang ada, ternyata Tuhan membawa kita ke dimensi yang baru. Tuhan ingin bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang ada sekeliling kita, tapi bagaimana hati kita hari-hari ini tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya kan percaya bahwa ketika terus hari-hari di tengah kondisi yang ada, kita tidak tahu apa yang ke depan akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ada kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup yang akan kita jalani yang baru, yang kita sebelumnya tidak pernah pikirkan. Tapi satu hal yang pasti yang dalam kehidupan kita, kalau kita terus beriman, kita menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan setia jalan-jalan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan dikatakan tadi di dalam Mazmur 37, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya apa? Pertolongan Tuhan akan terus kita alami ketika terus berkata seperti apa yang Daud katakan, tetapi aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Dan itulah hari-hari ini yang harus terus ada dalam kehidupan kita. Terus miliki hati yang tertuju kepada Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan yang terus berkualitas. Itu harus kita bangun hari-hari ini. Kita tidak boleh merasa, saya bosan di rumah, saya tidak harus melakukan apa, saya ingin ini, hal yang tidak membuat mungkin kita hari-hari ini terpuruk. Tapi saya pengen bilang bahwa ini waktu yang baik, bahkan waktu yang terbaik untuk teman-teman membangun kehidupan yang berkualitas dengan Tuhan. Tuhan sedang membawa sebuah ukuran yang baru, yaitu dimensi yang baru kepada teman-teman semua untuk punya kehidupan kerohanian, hubungan yang terus dibangun pada Tuhan lebih berkualitas dari hari-hari yang lalu. Ini waktu yang terbaik, dan saya akan percaya kita tidak akan lewatkan waktu yang terbaik yang sedang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Waktu terbaik dengan Tuhan, waktu terbaik dengan keluarga kita, waktu-waktu terbaik dengan segala hal yang kita tidak pernah lakukan dahulu. Waktu terbaik untuk kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Inilah waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan rancangkan baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa segala sesuatunya adalah mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih. Biarlah ketika kami ada di rumah-rumah, kami mendengar firman Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan lewat ibadah online. Di situ kami terus mendapatkan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Kami tidak pernah merasa takut atas kehidupan ini, atas segala hal yang terjadi. Tapi kami percaya bahwa ketika kami berkata bahwa aku memuatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka di situ ada kekuatan yang timbul dalam kehidupan kami untuk kami terus punya pengharapan dalam Tuhan. Kami tidak pernah takut Tuhan menghadapi hari-hari kami di waktu yang akan datang, karena kami percaya Tuhan Allah gunung batu kami. Terima kasih, ucap syukur. Biarlah Tuhan yang terus memberkati setiap anak mudamu, juga para remaja yang ada di rumah-rumah. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, apapun yang hari-hari ini menjadi keperluannya. Kami percaya berdoa Tuhan yang memberikan segala kebutuhan yang diperlukan Tuhan, bahkan sukacita dan damai sejahtera terus dilimpahkan atas kehidupan setiap anak-anakmu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.